Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab ke-8, 500 Murid Menerima Peramalan. Xing Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1143. Arhat telah menuntaskan segala kebocoran dan menjalankan praktek kehidupan suci. Orang yang telah melenyapkan segala kerisauan dinamakan arhat yang telah menuntaskan segala kebocoran. Mereka mempraktekkan dharma murni dan dilengkapi dengan kehidupan suci. Mereka mendengarkan Buddha menceramahkan 4 kebenaran mulia, memahami dan menghayati jalan agung dari dharma sejati. Batin terbebaskan dan berdiam dalam keheningan. Semuanya menghayati ajaran dari makna tanpa batas, sehingga batin memperoleh keamanan dan kedamaian, tanah yang murni dan bahagia. Orang yang telah melenyapkan segala kerisauan dinamakan arhat yang telah menuntaskan segala kebocoran. Di dalam pelatihan diri, setiap orang harus melatih metode melenyapkan segala kerisauan. Sebenarnya apa yang membuat semua orang dapat secara langsung melenyapkan kerisauan? Tiada wujud, tiada bentuk, hanya ada prinsip kebenaran saja. Telah memberitahukan banyak metode, juga menggunakan banyak prinsip kebenaran untuk menjelaskan, memberikan perumpamaan, memberikan deskripsi, dan lain-lain. Tetapi apakah kita benar-benar mendengarnya? Apakah ada masuk ke dalam batin? Begitu menghadapi masalah, apakah kita menggunakannya? Pelatihan diri bergantung kepada diri sendiri. Ketika menghadapi masalah dalam menghadapi sesuatu, menghadapi orang, masalah dan benda, bagaimana kita mengurusnya dengan baik? Tidak membiarkan kerisauan dari orang, masalah dan benda mempengaruhi batin kita menjadi kacau. Ini adalah sebuah keterampilan. Ini adalah untuk melenyapkan kerisauan. Dalam menghadapi masalah dan benda di dunia, tidak dapat menyelesaikannya dan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dapat menghadapinya dengan hati yang tenang, tidak menggoyahkan batin kita. Setelah itu berlalu, tubuh terasa ringan dan batin tentram, damai dan leluasa. Ini artinya telah melenyapkan kerisauan. Dalam keseharian kita mulai dari hal yang paling mendasar. Diri sendiri dapat mengukurnya ketika kita menghadapi masalah, apakah kita bisa tenang dan leluasa menyelesaikan masalah ini. Kita tidak menempatkannya di dalam batin dan membuat kita risau. Kita harus segera kembali menjalani kehidupan sehari-hari dalam jalur yang benar. Ini adalah melenyapkan kerisauan. Untuk menyembuhkan kerisauan ini, maka dari istilah di dalam Dharma dapat dikatakan, itu adalah sila samadhi kebijaksanaan. Jika sesuai dengan bimbingan Dharma Sang Buddha, sila bertujuan untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Setelah semua orang mendengar, harus diingat, sila bertujuan untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Pada saat tidak memahami prinsip kebenaran, kita mendengar. Setelah mendengar, kita harus benar-benar mengetahui prinsip kebenaran ini. Jika semisalnya terjadi kejadian seperti ini, kita harus menggunakan metode apa untuk mencegah prinsip kebenaran ini? Kita sering mendengar sedang bersandiwara, sedang berlatih. Pelatihan pada saat berjaga-jaga. Saat ini kita juga sering mendengar, baik di sekolah, rumah sakit, maupun di tempat umum. Pemerintah mengatakan kepada kita harus bersungguh hati bagaimana mempraktekkan langkah-langkah keamanan dari waktu ke waktu harus dilatih. Ini dinamakan mencegah kesalahan. Berjaga-jaga melatih hal yang memiliki bentuk. Bagaimana dengan hal yang tidak berbentuk? Harus meningkatkan kewaspadaan. Ini adalah saat kita sebagai manusia melatih diri. Dengan hal ini adalah sama. Jika di luar sana kondisi tertentu datang, jika kita setiap saat meningkatkan kewaspadaan, kita dapat menjaga keselamatan. Jiwa kebijaksanaan pun tidak terlukai.
Ini adalah sila. Sila barulah batin kita dapat mencapai ketenangan ataupun samadhi. Batin kokoh atau disebut dengan samadhi. Tekad pembinaan diri atau bodhicitta kokoh. Tekad pembinaan diri kita kokoh, barulah kita dapat mendapatkan kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan berkembang. Ini dinamakan telah menuntaskan segala kebocoran. Kerisauan telah dilenyapkan. Segala ketidaktahuan tidak akan muncul lagi di dalam kita. Kesalahan yang terjadi di kehidupan masa lalu, sekarang saya sudah memahaminya. Saya sudah mengubahnya. Kondisi luar tidak akan menggoda kondisi batin saya. Saya sudah konsentrasi mengubah kehidupan saya di Ceci. Kita sudah melihat berapa banyak bodhisattva yang demikian. Bodhisattva yang sudah mengubah kehidupannya, ini sudah menetapkan hati. Kondisi luar tidak akan menggoda dia untuk melakukan kesalahan lagi. Inilah kekuatan samadhi, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Karena dengan kebijaksanaan bisa membuat kita membedakan dengan jelas. Ini berarti kita sudah mencapai tingkat pembinaan diri. Ini adalah proses pembinaan diri sebagai arhat. Dari orang awam yang tidak tahu apa-apa, semua tidak jelas atau tidak mengerti, penuh dengan ketidaktahuan, tidak mengerti prinsip kebenaran. Jadi karena dengan demikian kita akan memiliki banyak kerisauan. Jiwa kebijaksanaan kita terus ditutupi oleh kerisauan. Kita tidak dapat kembali ke sifat hakiki tahtata, karena jiwa kebijaksanaan kita tidak tumbuh, demikian ditutupi oleh kondisi luar. Karena inilah kita melakukan pembinaan diri. Harus bagaimana menyapu bersih ketidaktahuan dan kerisauan ini, membuat jiwa kebijaksanaan kita tumbuh kembali. Sifat hakiki tathata kita dapat ditemukan kembali oleh kita. Ini adalah hal terpenting di dalam pembinaan diri kita. Jadi, mereka mempraktekkan dharma murni dan dilengkapi dengan kehidupan suci. Mereka mendengarkan Buddha menceramahkan 4 kebenaran mulia. Para arhat ini harus senantiasa menerima ajaran Sang Buddha. Setelah menerimanya, maka harus membina diri. Kita harus membina diri. Bagaimana Sang Buddha mengajari kita? Bagaimana kita hidup? Kondisi kehidupan ketika Sang Buddha masih hidup. Dia meminta semua muridnya untuk berpindah patah dari pintu ke pintu. Untuk memelihara kehidupan kita, Anda harus berpindah patah sendiri. Jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk bukan hanya berada di dalam sangha. Sama sekali terputus hubungan dengan orang luar, bukan? Sang Buddha meminta semua orang untuk pergi keluar setiap hari. Di desa dan kota, masuk ke kerumunan orang banyak. Pergi menjalin jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk, menerima dana makanan ataupun pindah patah. Harus menjalin jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk, menerima dana makanan atau pindah patah, dapat bertemu dengan beragam jenis orang. Ada orang yang memberikan persembahan dengan sangat hormat. Ada orang yang sikapnya sangat tidak baik. Bukan saja sikapnya tidak baik, bahkan mengeluarkan kata-kata memarahi orang. Segala jenis sikap, segala jenis rupa, menghadapi masalah dan benda di dunia, ini adalah untuk menempa agar saat pikiran kita bergejolak, batin dapat dijaga agar tetap murni. Oleh karena itu, setiap saat kita harus menjaga batin kita agar tetap murni. Tidak mencemari kita dengan segala macam hal di lingkungan sekitar kita ini, dinamakan dengan kehidupan suci. Mereka mempraktekkan dharma murni dan dilengkapi dengan kehidupan suci. Batin sangat murni, tidak akan tergoda oleh lingkungan luar. Tidak muncul hati yang marah, tidak ada kegelapan batin, tidak timbul kerisauan. Kita tidak akan tergoda oleh nafsu keinginan eksternal. Ini disebut sebagai dharma murni. Ini juga dinamakan kehidupan suci. Jika dapat menjaga prinsip kebenaran, maka kita dapat melakukannya.
Jika tidak dapat menjaga prinsip kebenaran, maka tidak ada cara alat perkakas untuk memperbaiki batin kita, membina atau paribhavita batin kita. Berarti harus membina diri, harus memahami dharma adalah untuk kita pahami, untuk kita latih dengan sungguh-sungguh. Mereka mendengarkan Buddha menceramahkan 4 kebenaran mulia. Di dalam perkumpulan Sangha, semua orang mendengarkan Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia, memahami banyak kebenaran prinsip kehidupan di dunia, banyak prinsip kebenaran di dunia. Namun prinsip kebenaran dari 4 kebenaran mulia dalam kehidupan kita sehari-hari, bagian mana yang tidak merupakan bagian dari dharma masalah dan benda mana yang tidak mengandung prinsip kebenaran. Masalah yang mana dari orang, benda, dan masalah yang tidak menyusahkan kita, masalah apa yang tidak membuat kita merasakan, masalah yang tidak sesuai keinginan sangat banyak sekali. Namun kita sendiri harus tahu untuk tekad pelatihan diri untuk mengatasinya. Melatih diri sebenarnya sangat mudah dan polos. Hati sangat lapang. Semua yang dihadapi ada masalah segera atasi. Dengan hati yang dilapangkan, prinsip kebenaran, bagaimana kita menahan diri, bagaimana agar tetap giat bersemangat. Inilah yang harus kita latih. 4 kebenaran mulia ini adalah jalan kebenaran. Bagaimana cara melatih jalan kebenaran ini? Mampukah memahami penderitaan di dunia, serta bagaimana melenyapkannya? Semua ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita memahami ajaran agung, jalan pencerahan yang besar dan lurus. Dharma yang disampaikan semuanya ada satu, ajaran Dharma sejati. Dharma yang sejati ini adalah jalan yang kebenaran dan agung, jalan pencerahan yang lurus dan besar, ajaran tunggal dari Dharma sejati. Batin terbebaskan dan berdiam dalam keheningan. Batin kita sebelumnya begitu banyak kerisauan. Ini telah dibicarakan. Sebenarnya semua tiada yang bukan. Rangkuman kembali dari pengajaran Sang Buddha. Hanya ingin kita memahami agar dapat kita praktekkan dalam tindakan nyata. Harus dipahami. Jika hanya mendengarkan, maka ini hanya serapakah saja. Dengar, dengar, dan dengar. Kita seharusnya masuk ke dalam kekerumunan orang. Di dalam kerumunan orang, benar-benar membiarkan badan kita dengan masalah dan benda. Benar-benar mengalami keterkaitan mereka, barulah bisa memahami sebenarnya prinsip kebenarannya seperti ini. Sebenarnya masalah, bantu dia menyelesaikannya. Dengan ini membantu dia menelusuri dan menyelesaikannya. Tiada yang bukan jalan agung adalah jalan bodhisattva. Bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain? Bergabung menjadi satu bersama kerumunan orang-orang ini, memahami dan menghayati jalan agung, ini adalah ajaran bodhisattva. Di dalam kerumunan masyarakat, kita setiap saat harus terbebaskan. Tidak akan membiarkan masalah menarik kita ke dalamnya. Juru damai berubah menjadi pihak terlibat. Akan sangat risau. Juru damai adalah orang yang membantu meninjau. Harus kedua sisi sangat adil, batin tenang, semua orang berbaikan seperti dulu. Ini adalah apa yang dilakukan oleh juru damai. Jika juru damai berubah menjadi pihak terlibat, berpihak ke sisi ini atau berpihak ke sisi sana, sama saja berdiri berseberangan dengan orang, juga menyebabkan lebih banyak masalah yang merepotkan. Jika sudah begini, maka akan menambah kerisauan. Kita membina diri adalah untuk batin terbebaskan dan berdiam di dalam keheningan. Batin kita harus bisa hening. Orang berada di dalam kerumunan yang kacau, tapi batin harus selalu dalam keadaan hening. Prinsip kebenaran ini sangat penting, harus jelas, sehingga semuanya menghayati ajaran dari makna tanpa batas. Ajaran yang disebutkan di dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Kita mesti memahaminya dengan sangat jelas dan harus sering dipergunakan. Kita mesti menerapkan ajaran Dharma ini. Batin kita sebelumnya begitu banyak kerisauan. Ini telah dibicarakan. Sebenarnya semua tidaklah bukan adalah
rangkuman kembali dari pengajaran Sang Buddha. Hanya ingin kita memahami agar dapat kita praktekkan dalam tindakan nyata. Harus dipahami. Jika hanya mendengarkan, maka ini hanya seravaka saja. Dengar, dengar, dan dengar. Kita seharusnya masuk ke dalam kerumunan orang. Di dalam kerumunan orang, benar-benar membiarkan badan kita dengan masalah dan benda, benar-benar mengalami keterkaitan mereka. Barulah bisa memahami sebenarnya prinsip kebenarannya seperti ini. Sebenarnya masalah, bantu dia menyelesaikannya. Dengan ini membantu dia menelusuri dan menyelesaikannya. Tidaklah bukan adalah jalan agung, adalah jalan bodhisattva. Bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. Bergabung menjadi satu bersama kerumunan orang-orang ini. Memahami dan menghayati jalan agung. Ini adalah ajaran bodhisattva. Di dalam kerumunan, kita setiap saat harus terbebaskan. Tidak akan membiarkan masalah menarik kita ke dalamnya. Juru damai berubah menjadi pihak terlibat, akan sangat risau. Juru damai adalah orang yang membantu meninjau. Harus kedua sisi sangat adil, batin tenang, semua orang berbaikan seperti dulu. Ini adalah apa yang dilakukan oleh juru damai. Jika juru damai berubah menjadi pihak terlibat, berpihak ke sisi inikah? Atau berpihak ke sisi sana. Sama saja dengan berdiri berseberangan dengan orang, juga menyebabkan lebih banyak masalah yang merepotkan. Jika sudah begini, maka akan menambah kerisauan. Kita membina diri adalah untuk batin terbebaskan dan berdiam dalam keheningan. Batin kita harus bisa hening. Orang berada di dalam kerumunan yang kacau, tapi batin harus selalu dalam keadaan hening. Prinsip kebenaran ini sangat penting, harus jelas. Dengan sendirinya kita, batin memperoleh kedamaian dan keamanan, tanah yang murni dan bahagia. Bila tubuh dan pikiran kita senantiasa dalam dharma, dan dharma yang sering kita dengarkan bisa diterapkan dalam perilaku kita, dharma akan senantiasa berada di dalam batin kita. Tentu kita mengikis tuntas segala bentuk kerisauan. Dengan sendirinya kita menuntaskan segala kebocoran, Barulah dari tingkatan orang awam dapat menjadi seorang arhat. Arhat adalah orang yang telah terbebaskan dari kehidupan manusia yang penuh dengan berbagai masalah dan kehidupan yang berat dan keras di mana kerisauannya itu sulit dilenyapkan. Mereka itu disebut sebagai arhat. Dengan demikian, kita dengan sendirinya, seiring berlatih dengan dharma murni, kemudian kita senantiasa bisa menerapkan 4 kebenaran mulia dalam kehidupan kita, tanpa pernah lepas dari tubuh dan batin kita, dengan melihat akan prinsip kebenaran, mengerti akan prinsip kebenaran, dan menghayati prinsip kebenaran. Ketika masuk ke kumpulan orang banyak, bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan membimbing orang lain. Ini adalah dharma. Dalam kumpulan yang penuh dengan kekacauan, batinnya bisa tenang dan jernih. Ini adalah kondisi dari tingkatan bodhisattva. Seperti inilah bodhisattva, masuk ke dalam jalan makna tanpa batas. Itulah jalan agung kebodihan. Di jalan agung kebodihan, di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai persoalan, batinnya tetap tenang, tak bergejolak. Kita masih juga bersumbangsi tanpa pamrih. Tubuh dan batin kita terasa nyaman leluasa, sehingga batin memperoleh keamanan dan kedamaian, tanah yang murni dan bahagia. Kita harus amat bersungguh hati, baru dapat menghayatinya. Ini adalah dharma. Mari lihat bagian sutra yang sebelumnya. Berbunyi, di dalam persamuhan ini, murid pertamaku, biksu Kaundinya, adalah akan memberikan persembahan kepada 62.000 koti Buddha. Kemudian akan mencapai kebudahan dengan nama Samanta Brava. Sutra Teratai bab ke-8, bab 500 murid menerima peramalan. Sang Buddha mulai memberikan peramalan satu persatu. Buddha memulai dari menunjuk Asnata Kaundinya, biksu Kaundinya,
Ketika Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia, Kaundinya adalah orang yang pertama memahaminya. Jadi ketika Sang Buddha pertama kali memutar roda Dharma, ia adalah orang pertama yang menerima Dharma. Jadi saat itu murid-murid yang lebih istimewa sudah menerima peramalan. Sariputra sudah menerima peramalan. Demikian pula dengan Mahakasyapa, Katyayana, Maudgalyayana, dan lainnya. Ada pula Purna Maitra Yani Putra juga sudah menerima peramalan. Ini adalah kapasitas besar dan sedang. Sang Buddha sudah memilah mereka. Sekarang Purna memimpin satu kelompok orang yang kapasitasnya lebih kecil. Sang Buddha memuji Purna di hadapan mereka. Berikutnya Sang Buddha akan memberikan peramalan kepada 500 murid. Namun 500 murid ini adalah alasan Buddha mulai mengajarkan Dharma. Ketika Buddha hendak mengajarkan Dharma Agung, memakan waktu yang lama, 7 tahun lamanya untuk mengajarkan Sutra Teratai. Berikutnya Buddha melanjutkan dengan Nirvana Sutra. Jadi Sutra Teratai dan Nirvana Sutra totalnya ada 8 tahun untuk mengajarkan ini. Dan setiap kali Buddha mengajarkan ini, jumlah orang yang mendengarkannya berbeda-beda. Ada kalanya 1.200 murid hadir, ada kalanya hanya ratusan murid. Kadang ada banyak orang, kadang sedikit. Jadi nama bab ini adalah bab 500 murid menerima peramalan. Namun di dalam naskah sutra ini dikatakan bahwa 1.200 murid berpikir demikian. Jumlahnya berbeda. Karena saat itu Buddha mengajarkan sutra. Murid yang hadir pada dasarnya jumlah mereka berbeda-beda. Namun Buddha di persamuhan pertama-tama mulai memberikan peramalan kepada Kaundinya. Meskipun ada 1.200 murid yang memiliki pemikiran ini di benak mereka, sebenarnya ada kurang lebih yang mendengarkan ajaran di setiap tempat pencapaian pencerahan. Kaundinya adalah yang pertama kali memperoleh ajaran Sang Buddha. Yang pertama memahami 4 kebenaran mulia. Maka Sang Buddha kali ini memberikan peramalan kepada Kaundinya. Di antara kelompok murid Sang Buddha ini, Sang Buddha mulai memberikan peramalan pertama menyampaikan tentang melakukan persembahan. Di masa depan harus melakukan persembahan kepada 62.000 koti Buddha. Seperti yang kita bahas sebelumnya di dalam sutra, memberikan persembahan kepada 62.000 koti Buddha. Ini berarti bahwa dia harus melenyapkan 62.000 koti kerisauan. Karena untuk membangkitkan satu pencerahan, mereka harus menghilangkan satu kegelapan batin mereka. Sang Buddha adalah orang yang telah mencapai pencerahan. Jika kita dapat melakukan pelatihan diri dalam permasalahan ini, melenyapkan kekotoran batin dan kerisauan, saya telah tersadarkan. Saya telah memahaminya. Kita bisa tersadarkan kapan saja. Kita bisa tersadarkan saat itu juga. Kita mungkin bisa mencapai kebudahan kapan saja. Ini adalah semangat yang harus kita gunakan dalam berhadapan dengan orang, masalah, dan benda dalam keseharian. Kekotoran batin dan kerisauan harus dilenyapkan setiap saat. Kita bisa segera melenyapkan kerisauan ini. Kita bisa mencapai pencerahan Buddha saat itu juga. Saat saya mengatakan ini, saya khawatir Anda mungkin merasa ini terlalu dalam. Namun jika ini adalah sebuah fenomena, Sang Buddha mengatakan bahwa dia akan melakukan persembahan kepada 62.000 koti Buddha. Makna dari memberikan persembahan adalah mengikuti Dharma. Nah, bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita? Seperti itulah kita melatih diri. Bagaimana cara melatih diri? Yakni dengan memahami prinsip kebenaran dan tercerahkan. Bila memahami prinsip kebenaran dan tercerahkan, dengan sendirinya kerisauan akan lenyap. Kerisauan yang muncul dari kegelapan batin para makhluk menggunakan demikian banyak kata-kata. Padahal sebenarnya hanya karena kita semua memiliki banyak kegelapan batin serta kerisauan sebanyak butiran debu, makanya 62.000 koti Buddha adalah untuk melenyapkan 62.000 koti kerisauan.
Nah, semua kerisauan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus ketemu, kita mampu mengatasi begitu kerisauan dan kegelapan batin itu muncul. Batin kita harus segera kembali pada kondisi yang murni. Inilah metode yang harus digunakan dalam melatih diri. Jadi dalam mendengarkan Dharma, setiap kata, setiap bait adalah mengajarkan Dharma kepada kita. Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Vidyacarana Sampanya Sugata Lokavit Anuttara Puru Sadamya Sarata Sasta Devamanyusyanam Buddha Bhagavan Sutra Teratai Bab 8 Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Ini yang sering kita lafalkan. Setiap gelar tidak lain adalah moralitas dari Buddha. Oleh karena itu, kita juga harus senantiasa bersungguh hati. 10 gelar. Moralitas Buddha adalah demikian melatihnya. Melatih sampai moralitas begini, baru ada gelar demikian. Maka moralitas sempurna, nama gelar ini pun muncul. Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, 500 arhat itu, Uruvvilva Kasyapa, Gaya Kasyapa, Nadi Kasyapa, Galudayi, Udain, Aniruddha, Revada, Kapina. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Sekarang menandai 500 arhat adalah bagian ini. Saat Sang Buddha mulai membabarkan sutra bagian ini, ada orang-orang ini, 500 orang arhat duduk di sana. Sudah ada daftar nama ini keluar. 500 orang arhat ini, arhat adalah buah tertinggi dari kendaraan kecil. Ini adalah barusan dikatakan, kita harus melatih diri, harus memutuskan banyak kerisauan. Setelah kerisauan ini dikikis, baru bisa merealisasikan buahnya. Kendaraan kecil. Kendaraan kecil adalah sravaka. Arhat memiliki 3 makna. 5 arhat itu. Arhat adalah buah tertinggi dari kendaraan kecil. Arhat memiliki 3 makna, yaitu 1. Pembunuh maling, artinya melenyapkan maling kerisauan. 2. Layak diberi persembahan, menjalankan praktek murni, makanya layak menerima persembahan dari manusia dan dewa. 3. Tidak terlahir lagi, artinya telah memasuki nirvana abadi, tidak lagi menerima buah balasan dalam samsara. Sang Buddha harus memiliki 10 gelar. Arhat harus memiliki 3 gelar, 3 jenis sebutan. Yang pertama adalah pembunuh maling. Nah, pembunuh maling ini memiliki makna membunuh pencuri kerisauan. Bukan berarti benar-benar pergi membunuh orang ya. Bukan. Pikiran kita ini, kita semua memiliki sifat hakiki tahtata. Semua orang memiliki kebijaksanaan yang setara Buddha. Namun disayangkan, kita memiliki pencuri kerisauan. Pencuri dari kerisauan yang kita bawa ke dalam batin kita sehingga selalu menurunkan kebijaksanaan kita. Harta mustika dari kebijaksanaan kita dibawa lari, memindahkannya keluar, diumpamakan sebagai pencuri. Ada yang bilang, ada pencuri di dalam rumah atau ada pencuri di dalam perusahaan ini. Maksudnya barang yang ada terus berkurang. Nah, prinsip kebenaran yang sama. Di dalam batin kita semua ada pencuri seperti ini. Pencuri kerisauan, pencuri kegelapan batin. Bagaimana caranya kita mengatasi pencuri ini? Harus bekerja keras. Bekerja keras untuk memusnahkan pencuri kerisauan ini. Mencegahnya. Karena itu kita harus mematuhi sila. Jangan biarkan kerisauan dari luar masuk ke dalam. Jangan biarkan dari dalam diri merusak kita. Jangan diserang dari luar dan dalam. Kondisi luar dan kegelapan batin datang bersamaan. Bersatu mengacaukan batin kita. Dari sini melatih diri harus ada tekad untuk menghancurkan pembunuh ini. Selalu mematuhi sila sebagai pencegahan. Jangan biarkan pencuri dari dalam diri kita sendiri mengacau.
Jangan dengan kondisi luar bersama, dari luar dan dalam bersamaan menyerang kita. Kita harus baik-baik menjaga batin pelatihan diri kita, sehingga makna disebut sebagai pembunuh maling, melenyapkan maling kerisauan. Gelar kedua adalah layak diberi persembahan. Buddha sendiri juga memiliki gelar layak diberi persembahan. Arhat pun memiliki gelar tersebut. Dia pun melakukan pelatihan diri, layak diberi persembahan, yakni adalah menjalankan praktek kesucian. Demikianlah baru layak menerima persembahan dari manusia dan dewa. Gelar yang pertama adalah pembunuh maling. Kita harus menjaga sila. Yang kedua adalah layak diberi persembahan. Sila samadhi dan kebijaksanaan. Ketenangan hati telah menetap dengan kokoh. Tubuh dan batin telah suci sehingga layak menerima persembahan dewa dan manusia. Jadi disebut sebagai layak diberi persembahan. Jika kita tidak melatih diri dan hanya menginginkan orang lain memberikan persembahan, maka diri kita tidak akan mampu atau layak dalam menerimanya. Jadi kita harus baik-baik dalam mengandalkan kemampuan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Layak diberi persembahan haruslah sudah menjalankan praktek kesucian. Demikian barulah layak menerima persembahan manusia dan dewa. Yang ketiga adalah tidak terlahir kembali atau pusen. Artinya selamanya masuk di dalam nirvana, tidak lagi menerima samsara dan sebab akibat. Nirvana yakni batin telah mencapai sebuah kondisi. Kondisi batin yang tenang dan jernih, tidak timbul dan tenggelam. Sungguh tenang, tidak lagi terpengaruh oleh godaan dari lingkungan luar. Batin pun tidak lagi muncul pikiran yang mengacaukan. Inilah buah tertinggi, yakni sebuah kondisi dari batin arhat dapat melatih diri sampai pada tahap ini. Jadi pembunuh maling layak diberi persembahan dan tidak terlahir kembali. Inilah kebajikan dari dirinya. Dia memiliki kemampuan seperti ini, memiliki kebajikan seperti ini. Orang yang pertama, Asnyata Kaundinya, dia telah menerima peramalan. Berikutnya adalah Uruvillva Kasyapa, diterjemahkan sebagai hutan pepaya. Dia melatih jalan di dalam hutan ini, makanya diberikan nama tersebut. Di dalam Sangha, Uruvillva melindungi 4 kelompok umat dan menyediakan 4 kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Dalam hal ini, ia adalah yang terunggul. Uruvillva Kasyapa adalah salah satu dari 3 Kasyapa bersaudara. Maha Kasyapa yang di depan, kita adalah yang lain. Karena di dalam Sangha ada banyak yang bernama Kasyapa. Ini adalah yang tertua di antara 3 bersaudara. Tempat dia membina diri adalah di dalam hutan pepaya. Karena membina diri dalam hutan pepaya, itu sebabnya dipanggil dengan Uruvillva. Marganya adalah Kasyapa. Jadi dinamai sesuai tempat dia membina diri, yaitu Uruvillva Kasyapa. Dia adalah yang melindungi 4 kelompok umat dalam Sangha, menyediakan 4 kebutuhan mereka. Pada dasarnya para praktisi monastik. Semua orang pergi sendiri untuk menerima dana makanan. Tapi jika ada anggota Sangha, jika sedang sakit, makanan, rebusan, obat, dan lain-lain, semua kebutuhan hidup, dialah yang bertanggung jawab. Kiasannya sudah kita bicarakan sebelumnya. Dia awalnya adalah seorang guru agama, pemimpin sebuah agama. Sebelumnya sudah dikatakan raja dan menteri saat datang menemui Sang Buddha, Uruvillva Kasyapa juga duduk di sana. Semua orang berpikir, sebenarnya yang menjadi guru adalah Uruvillva Kasyapa ataukah Sakyamuni Buddha sebagai guru? Sudah pernah membicarakan bagian ini. Apakah semua orang masih ingat? Ya, menunjukkan adalah seseorang yang sangat memiliki pembinaan diri, memimpin 500 orang murid dalam membina diri, tapi yang dilatih adalah pertapaan api. Sang Buddha menggugah dan membimbing dia. Dia dengan membawa 500 murid datang berlindung kepada Buddha. Dia mulai memikul tanggung jawab melindungi 4 kelompok umat.
Kebutuhan hidup kelompok umat dalam Sangha, dia bertanggung jawab atas tugas ini. Jadi di dalam Sangha melindungi 4 kelompok umat, menyediakan 4 kebutuhan mereka atau Sangha. 4 kelompok umat adalah biksu, biksuni, sramanera, dan sramaneri. 4 kelompok umat ini adalah dia, kebutuhan mereka, dia yang bertanggung jawab, sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Sehingga semua orang juga sangat menghormati dia. Gaya Kasyapa diterjemahkan sebagai sungai. Nadi Kasyapa adalah kota. Nah, gaya Kasyapa, gaya di sini berarti sungai. Orang tuanya memohon pada dewa sungai dan mendapatkan anak lelaki ini. Sedangkan Nadi Kasyapa, nadi di sini berarti kota. Orang tuanya memohon kepada dewa kota dan mendapatkan anak lelaki ini. Gaya Kasyapa dan Nada Kasyapa berdua adalah adik dari Uruvilvah Kasyapa, adik kedua dan adik ketiga. Ini adalah 3 bersaudara. 3 bersaudara bersama-sama memiliki 1000 murid. Mereka semua datang untuk berlindung kepada Sang Buddha. Jumlah anggota Sangha meningkat dengan cepat. Ketiganya benar sangat membantu Sangha. Selain bertiga ini, total memiliki 1000 murid. Maudya Galyana dan Sariputra berdua memiliki 200 murid. Dengan demikian memiliki 1200 murid. Masih ada yang lain, dia adalah Yasa, anak sesepuh. Dia membawa 50 teman bersamanya untuk berlindung kepada Sang Buddha. Jadi sering dikatakan Sangha Sang Buddha 1250 orang. Naskah sutra sering ditulis demikian, karena beberapa orang ini yang memimpin kelompok mereka untuk berlindung di bawah Sang Buddha. Orang-orang ini pengikut tetap, sehingga dikenal sebagai pengiringnya. Orang-orang ini ada kalanya juga keluar, terkadang tidak disangka. Ada kalanya Sang Buddha akan membawa orang-orang ini ke tempat lain untuk menyebarkan dharma, terkadang berada di tempat yang berbeda. Jadi ada kalanya jumlahnya berbeda. Waktu yang begitu lama, apakah 500 atau 1200, tidak dapat dihindari. Selama 7 tahun atau 8 tahun, jumlahnya bertambah atau berkurang. Jadi ketiga ini, 3 yang disebutkan sebelumnya, mereka memiliki 1000 murid berlindung di bawah Sang Buddha. Selanjutnya adalah Kaludayi. Di sini berarti cahaya hitam, juga kasar dan hitam, karena berkulit hitam mengkilat. Kaludayi pernah membahas kesan dirinya. Dia berkulit hitam seluruhnya. Orang India yang berkulit hitam, seperti di Afrika Selatan, juga ada yang sangat hitam. Hitam hingga mengkilat. Jadi pada suatu hari, Kaludayi akan berpindah patah di waktu senja. Dia bertemu dengan hujan lebat. Dia berjalan hingga depan pintu rumah orang. Hujan saat itu turun begitu lebatnya, hingga petir dan kilat juga menyambar. Ada seorang perempuan hamil yang membuka pintu rumah. Setelah membuka pintu rumah, petir dan kilat menyambar. Orang ini berkulit hitam, dan saat petir menyambar, cahaya tersebut menyorot. Apalagi saat mulut terbuka, gigi begitu putih. Orang tersebut berkulit hitam. Juga ada cahaya petir yang menyorot. Perempuan yang hamil tersebut terkejut hingga keguguran. Berita ini pun segera menyebar. Orang-orang memarahi Sangha. Dalam kondisi cuaca seperti ini, juga situasi demikian membuat wanita hamil itu terkejut. Mereka merupakan murid Sang Buddha. Hanya hal demikian saja semua orang tidak berhenti berdiskusi, hingga akhirnya berita ini sampai ke telinga Buddha. Ketika Sang Buddha mengetahui hal tersebut, barulah membuat aturan. Lewat siang hari tidak makan lagi. Sehari hanya makan sekali saja. 1 hari makan hanya di siang hari. Berarti sebelum siang hari Anda boleh pergi pindah patah. Jangan ketika hari mulai gelap baru pergi pindah patah. Langit sudah gelap, hujan seperti ini, petir dan kilat seperti ini bisa menakuti orang. Oleh karena itu malam jangan mengetuk pintu orang. Jangan pergi pindah patah. Oleh karena itu malam tidak perlu makan cukup siang hari. Itu berarti setelah siang tidak perlu makan. Sebenarnya bukan tanpa alasan berbuat seperti itu.
Demi ketika berpindah patah tidak sampai pada petang hari. Oleh karena itu, beliau membuat aturan lewat siang hari tidak makan lagi. Seperti itu datangnya agar nyaman. Bisa ketemu kaludai karena kulitnya kasar dan hitam. Apalagi saat ini terjadi. Ini adalah kaludai. Tetapi ia memiliki pelatihan diri. Karena itu dia bisa berada di sini. Salah satu di antara yang mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Sekarang orang-orang yang ketika disebutkan namanya semuanya akan diberikan peramalan. Udain di sini berarti muncul karena dilahirkan pada saat matahari terbit. Masih ada udain. Udain diterjemahkan muncul, yaitu dilahirkan pada saat matahari terbit, sehingga disebut muncul. Cusian, ya. Masih ada Aniruddha. Juga ada satu yang disebut Aniruddha. Apakah semua orang masih ingat? Matanya tidak bisa melihat. Buddha bantu masukin benang dan menambal bajunya, yaitu Anuruddha. Kenapa matanya tidak bisa melihat? Anuruddha juga murid Buddha, juga adalah sepupu dari keluarga Buddha. Dia juga menjadi monastik. Nah, tetapi dia sebagai monastik, dia masih ada malas-malasan. Buddha memecutnya, kemudian akan mengatakan memahaminya terlebih dahulu. Aniruddha atau dipanggil sebagai Anuruddha. Di sini diterjemahkan sebagai tiada kemiskinan, dikarenakan pernah memberikan nasi kasar kepada seorang pratekya Buddha selama 91 kalpa menerima buah balasan yang berlimpah. Aniruddha adalah bahasa Sangsekerta, diterjemahkan sebagai sesuai harapan, merujuk kepada bagaimana pada masa kehidupan lampaunya. Dia pernah memberikan 1 kali makan kepada pratekya Buddha dan mendatangkan balasan berupa kebahagiaan sesuai harapan selama 91 kalpa. Anuruddha diterjemahkan sebagai tiada kemiskinan, yaitu karena dia ada berkah dari tiada kemiskinan sebanyak 91 kalpa. Karena ada suatu waktu, yaitu dilanda kelaparan, tetapi semua orang tidak ada makanan. Jadi ada seorang pratekya Buddha pada zaman itu. Anuruddha memberikan persembahan sehingga mendapatkan berkah dalam 91 kalpa tidak akan mengalami kelaparan. Setiap kali kehidupan akan sangat kaya, sehingga Anuruddha juga disebut sesuai harapan, yaitu pernah memberikan persembahan kepada seorang pratekya Buddha pada masa lampau sehingga dia ada berkah demikian. Pada ekotara agama, ketika Buddha demi para makhluk di Jetavana membabarkan Dharma, Aniruddha terlihat lesu di sana, mengantuk, sehingga Buddha menegurnya. Hei, kenapa kamu tertidur? Engkau seperti siput atau kerang, begitu tidur 1000 tahun lamanya. Mendengar nama Buddha saja tiada kesempatannya. Buddha membabarkan sutra, dia sering mengantuk. Sehingga Buddha di antara para makhluk demikian memanggilnya. Aniruddha sejak saat itu mulai bersemangat. Dalam beberapa bulan dia membuka besar matanya, tidak berani tidur. Ini merupakan keputusannya. Selama beberapa bulan tidak tidur sehingga mata kemudian menjadi buta. Mata buta. Setelah buta, dia sangat berupaya. Buddha memujinya sebagai terunggul dalam mata dewa. Karena walaupun dia tidak bisa melihat, Buddha mengatakan, kamu harus melatih mata batin. Dengan mata batin bisa merasakan dunia luar. Dia mempelajari cara demikian, sehingga mata kita tidak bisa melihat tapi bisa memasukkan benang. Bukan tidak mungkin. Pernah disampaikan. Dulu kita pernah menolong satu keluarga, yaitu suami istri tidak bisa melihat. Saya sendiri saat survei rumah sangat gelap gulita. Saya masuk ke dalam dan bertanya, mengapa di dalam gelap sekali? Dia mengatakan, Master, gelap bagi saya tidak masalah. Begitu ya, apa yang sedang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang memasukkan benang. Masuk lebih dalam lagi, mendekati samping ranjang, berdiri di sana melihatnya.
memang benar-benar sedang memasukkan benang. Cahaya dari luar masuk melalui jendela, melihat dia memasukkan benang. Demikian dia lakukan. Dia benar-benar bisa melakukannya, memasukkannya. Manusia awam juga bisa melatih upaya demikian, apalagi murid Buddha, sehingga dia mendapatkan gelar mata dewa. Mampu memandang pada 3.000 maharibu dunia layaknya kita melihat pada buah di tangan kita. Ini merupakan mata batin, sehingga di antara murid Buddha, mata dewa merupakan yang terunggul. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha pada sebersih niat. Jika tidak menjaga niat pikiran ini, maka kita selamanya akan bingung. Sama saja seperti tidak bisa melihat, sehingga harus memanfaatkan waktu dengan baik. Semua orang senantiasa lebih bersungguh hati. To Yong Xin